Baik, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman, baik kadar keasamannya sangat asam ataupun volume asam lambungnya meningkat ya teman-teman, sehingga mengganggu anggota badan kita ya teman-teman, sampai ke atas. Menelan itu terasa mengganjal, terus dada terasa berat, terasa panas dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian anxiety disorder ya, atau dalam arti kecemasan yang berlebih ya, yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada GERD juga dan psikosomatik juga ya, seperti itu. Nah, jikalaupun memang ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut, apa itu anxiety, apa itu aslam ya, kemudian apa itu GERD dan psikosomatik, alangkah baiknya tolong tonton dulu video saya ke belakang ya teman-teman. Di situ saya sudah jelaskan ya teman-teman, seperti itu, tentang keempat hal tersebut ya, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya membahas tentang kambuh ataupun kumat ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kumat di sini bukan hanya dari asam saja atau asam lambung ya teman-teman, bukan dari gangguan pada asam lambung saja ya kumatnya, bukan dari pola makan dan lain sebagainya ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas ya teman-teman, seperti itu. Dan saya mengingatkan untuk yang baru bergabung ya teman-teman, yang khusus yang baru ketemu dengan channel saya, channel Jona Anxiety Bang Nugraha, tolong di subscribe ya, seperti itu. Dan jikalaupun memang bermanfaat ya, tolong di share ya teman-teman, dibagikan kepada sahabat ataupun teman kita yang membutuhkan rasa semangat ya, rasa bangkit ingin sembuh ya teman-teman, seperti itu. Tolong di share dan dibagikan ya. Dan mudah-mudahan di setiap video yang saya bagikan ini ada hal yang mungkin bisa kalian petik ataupun ambil ya, dan bisa bermanfaat juga ya, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian tolong di like jika memang kalian suka, dan di situ saya jadikan acuan ya teman-teman, bahwa channel saya berkembang dan bermanfaat ya, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir mungkin saya menyarankan ya kepada teman saya, kawan saya, sahabat saya yang mungkin masih mengalami keadaan di bawah ya teman-teman, seperti itu, keadaan yang masih di dalam banyak sensasi. Tolong tonton videonya teman-teman dari awal ya sampai akhir, jangan diloncat-loncat ya, jangan langsung dituncal ya teman-teman, seperti itu. Karena mengapa? Karena setiap bagian ya video yang mungkin saya bagikan ini, mudah-mudahan ada hal yang penting ya, yang perlu kalian ambil ataupun perlu kalian praktekkan ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, di dalam aktivitas sehari-hari kalian. Dan sehingga nanti ada dampak positifnya ya teman-teman, lambat laun seiring berjalannya waktu, nanti juga ya teman-teman akan hilang sendiri rasa sensasi dan lain sebagainya ya, rasa tidak nyaman itu ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baik teman-teman, langsung ke pokok pembahasan ya. Mungkin saya merangkum ya seperti biasa, seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan mungkin kali ini ya, dimaksud kambuh atau kumat itu tidak hanya dari gangguan pada asam lambung ya teman-teman, tetapi ini kaitannya sangat erat banget ya, antara gangguan asam lambung, anxiety disorder, ini sangat erat kaitannya ya. Yang pertama mungkin bukan berasal dari pola makan ya, yang pertama. Karena saya bisa menyatakan seperti itu, kenapa? Karena saya mengalami ya. Dulu saya merasakan, dulu saya melakukan untuk pantrang makan ya teman-teman. Pantrang makan sangat dijaga untuk makanan ya teman-teman. Tidak memakan pedas ya, tidak memakan makanan yang segala digoreng ya, yang berbau minyak dan lain sebagainya. Bahkan dulu saya saking ininya gitu, saking takutnya dulu masak telur pun pakai enggak pakai minyak ya teman-teman, sampai gosong ya, langsung itu ke teflon ya teman-teman, saking takutnya ya dulu itu. Nah, jadi bukan hanya dari
pola makan itu ya, bukan teman sebenarnya, bukan ya, saya sudah menjaga ya pola makan begini begini gini. Nah, tetapi yang namanya kambuh, yang namanya kumat itu pasti ada ya. Itu ada teman-teman. Nah, seperti itu dari pola makan ya, bukan saya itu sudah dijaga, dicoba makanan segala dicoba, tapi itu malah berat badan saya turun ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya menyarankan juga ya, kalau misalkan untuk makanan ya nggak usah terlalu dipantrang ya teman-teman, tetapi harus tahu batasan ya. Jadi tidak usah berlebihan ya teman-teman. Sekarang misalkan makan sambal ya, makan ikan yang digoreng dan lain sebagainya, seperti itu ya nggak usah berlebihan juga ya. Nah, untuk sekarang makan, misalkan besoknya ganti menu ya, besoknya enggak itu ya teman-teman, sayur apapun itu ya teman-teman, yang mungkin yang baik-baik sehat-sehat ya, seperti itu. Nah, seharinya pengen makan sambal lagi, dijeda lagi 2 hari atau 3 hari nanti makan sambal lagi. Intinya konsisten ya teman-teman, konsisten dan sadar ya, dikala kita mau memakan atau memakan sesuatu, kita harus sadar, oh saya punya perasaannya nggak nyaman, saya punya anxiety disorder kalau misalkan makan itu nanti nggak nyaman sensasi, padahal itu nggak apa-apa misalkan seperti itu ya. Kita harus sadar ke situ ya, kecuali kita udah kebal ya teman-teman, udah bisa mengontrol, oh saya makan itu nanti kalau misalkan sakit perut, panas perut ya nggak apa-apa, saya sendiri yang salah ya tadi makan itu, jadi akibatnya seperti ini, jadi santai, minum obat dan sebagainya, seperti itu teman-teman, harus sadar. Nah, itu mungkin di pola makan ya, itu belum tentu sebenarnya, belum tentu bisa tidak kumat ya pola makan. Kemudian nah, mungkin pertanyaannya terus dari mana ya, bukan dari pola-pola itu, yang dari asam lambung ya teman-teman, gangguan pada asam lambung. Nah, menurut saya lebih dominan di pola pikiran ya, atau pola pikir yang mungkin kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak beban pikiran ya teman-teman, dan selalu ada di zona itu terus ya teman-teman, seperti itu setiap harinya. Jadi nah intinya selalu memikirkan sensasi juga ya, intinya seperti itu. Jadi setiap harinya bangun tidur, aduh nanti sensasi apa yang datang, aduh nanti begah lagi enggak ya, aduh nanti kelayangan lagi enggak ya, akhirnya dirasa-rasa seperti itu, hari demi hari dijalani dengan sensasi yang datang seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya solusinya ya, mungkin kalau misalkan kumat ya, misalkan kambuh, misalkan sensasi itu datang ya, tergantung pikiran kita ya, seperti itu. Kalau misalkan pikiran kita tenang, nyaman, tidak memikirkan sensasi, tetapi kita santai gitu ya teman-teman, ya otomatis itu tidak akan kumat, disebut kumat ya teman-teman, kumat ansi atau anxiety disorder ya, kecemasan berlebih. Ada sensasi gini nggak nyaman, ini nggak, mulai gelisah, cemas, muter lagi ke sensasi tubuh pada tegang, berat, letih, terus sebenarnya itu berputar ya di situ antara pemikiran negatif dan sensasi situ. Nah, terus Bang, bagaimana ini cara keluar dari lingkaran yang seperti tadi ya, lingkaran dari cemas, gelisah ya, panik, kemudian timbul sensasi di tubuh, pada tegang ya, berat dan lain sebagainya itu ya teman-teman, berat dan lain sebagainya. Bagaimana cara memutusnya? Ya menurut saya setiap harinya kita harus ada aktivitas ya, selalu menyibukkan diri ya, bangun tidur gitu, kita harus punya schedule ya. Misalkan malam hari ini ya, besok saya mau beres-beres rumah, besok lagi saya mau menanam tanaman, besok lagi saya mau memelihara burung ya, membuat sanggar burung ya teman-teman. Biarpun nggak ada seninya, misalkan membuat seperti kandang ayam ya, sanggar burung, misalkan nggak ada seninya, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ya. Yang penting kita ada kesibukan ya, kesibukan seperti itu, ada aktivitas baru ya, aktivitas lain, sehingga kita tidak terlalu fokus terus di sensasi ya, seperti itu. Jadi ada rasa tenang, nyaman gitu. Emang 1 hari 2 hari perasaan gak nyaman ya teman-teman, 1 hari 2 hari 3 hari ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita
biasakan, nanti juga akan terbiasa ya, akan bisa teman-teman seperti itu. Dan kalaupun memang di pertengahan aktivitas kita misalkan di situ ada sensasi nggak nyaman, misalkan tumbuh nggak nyaman, ya kita jeda dulu di situ, stop dulu ya teman-teman, untuk ngemil dulu ya, untuk apa namanya, istirahat dulu ya, rehat dulu seperti itu sejenak teman-teman. Nah nanti bisa kita lanjutkan lagi aktivitas lagi seperti itu. Nah jikalaupun memang di keesokan harinya ada lagi sensasi seperti itu ya, kita harus ingat ya, harus sadar, oh kemarin juga sensasi itu datang, oh kemarin juga rasa cemas itu datang, tetapi santai-santai aja gitu ya, tetapi sehat-sehat aja seperti biasa dijalani. Nah seperti itu. Dan kalaupun memang kalian sudah ada kuncinya, kalau misalnya lagi datang sensasi, oh saya alihkan, saya minum air hangat ya, saya ngemil ya teman-teman, seperti itu, ambil apa aja, jajanan dan lain sebagainya, seperti itu, lanjut lagi aktivitas. Nah jikalaupun memang ada kunci atau cara ya seperti itu, ya lanjutkan ya teman-teman, seperti itu, lanjutkan ya. Dan saya pun seperti itu sama ya teman-teman, di setiap aktivitas yang mungkin kalau dulu-dulu ya gini, kalau dulu-dulu ya, dulu ini ya teman-teman, sebelum saya punya banyak aktivitas ya, bangun tidur mulai ngerasa nggak nyaman ya, belum makan, belum sarapan, mulai ngerasa nggak nyaman ya, aduh ini kenapa udah, wah timbul gelisah cemas ya teman-teman. Nah di situ kadang-kadang suka mendengarkan apa namanya, mentor yang berbicara tentang AC disorder ya, kayak gini, yang menyemangati dan sebagainya. Kalian juga bisa ambil contoh, kalau misalnya ada sensasi silahkan tonton ya teman-teman, seperti itu. Nanti juga ada ketenangan tersendiri ya, seperti itu teman-teman. Nah dulu seperti itu, mulai nggak nyaman lagi, saya dengerin lagi audio mentor yang lain, misalkan saya apa namanya, nggak nyaman lagi setiap pagi misalkan, dengarkan lagi. Tetapi kesini saya punya aktivitas yang baru nih, saya punya aktivitas yang lain nih. Jadi lambat laun kita sibuk dengan aktivitas, fokus dengan aktivitas, sehingga kita tidak ada waktu sebenarnya melihat video-video seperti ini teman-teman, video-video yang membuat apa namanya, pemahaman seperti ini. Jadi hawanya tuh bukan bukan malas ya teman-teman, bukan malas ya, ditonton sih nonton gitu ya teman-teman, cuman enggak seperti dulu ya. Kalau dulu dari awal terus dengerin sampai pakai headset dan sebagainya sampai akhir ya. Kalau sekarang ya paling lewat doang ya, karena di situ mungkin kita waktu tuh habis dengan aktivitas ya, waktu tuh habis dengan aktivitas sehari-hari teman-teman, seperti itu. Jadi tidak terlalu fokus di situ ya teman-teman, intinya tidak terlalu fokus di sensasi, seperti itu. Nah jadi kalaupun memang kita apa namanya, kumat atau kambuh, itu bukan berasal dari pola makan doang ya teman-teman, bukan berasal dari asam lambung doang ya kalau kumat anxiety disorder ya teman-teman, seperti itu. Tapi terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin terlalu lama dan apa namanya, di otak kita itu tersimpan rasa apa namanya, trauma gitu ya, rasa takut dulu, takut kejadian seperti dulu itu terulang. Nah kadang-kadang seperti itu ya teman-teman, itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Nah jadi kuncinya tidak ada yang lain, saya seperti biasa mengingatkan kalian di video-video yang lalu ya, video-video sebelumnya. Yuk kalau misalkan kita mau seperti biasa, normal lagi seperti biasa ya teman-teman, tidak memikirkan sensasi ya, cemas, gelisah, was-was, yuk kita lakukan aktivitas ya, baik itu aktivitas apa aja yang mungkin membuat kita lupa sensasi ya teman-teman, apapun itu ya aktivitasnya, tetapi ya aktivitas yang positif ya. Seperti biasa mungkin kalau saya melihara ternak ya, ayam, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian menanam sayur ya sok mangga, menanam sayur ya teman-teman, berternak juga mangga. Nah ya terus apa namanya, memelihara burung ya, nanti juga lama kelamaan akan hobi ya di situ. Nah jangan lupa juga untuk selalu beres-beres ya, bersih-bersih di rumah. Kalau misalnya capek dikit ya istirahat dulu, minum dulu, kalau ada madu minum madu dulu ya teman-teman, seperti itu sih yang mungkin saya bisa lakukan setiap hari. Jadi sehingga kita lupa akan sensasi karena kita ada kesibukan ya, seperti itu. Nah udah 15 menit teman-teman,
Nah, mungkin di akhir video saya seperti biasa ya, teman-teman selalu berdoa apapun penyakitnya, apapun, bukan dari keempat hal tersebut ya teman-teman, tetapi dari apapun penyakitnya selain anxiety disorder, asam lambung dan psikosomatik ya, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya sahabat kawan kita yang masih down ya teman-teman, seperti itu, apapun itu penyakitnya, amin ya robbal alamin. Nah, di akhir kata seperti biasa, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.